Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito, Bersamo Kita Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan peduli ibu, mendukung menyusui, dan bangun generasi. Langsung aja sih pertanyaan ke Dokter Elsa nih. Yang sering digadangkan juga nih dok, bahwa ASI eksklusif itu 6 bulan tanpa ada makanan tambahan apapun. Sebenarnya cukup nggak sih dok ASI eksklusif aja pada bayi usia 6 bulan? Iya, jadi banyak stigma, lagi-lagi stigma ya. Stigma misalnya anaknya nangis, anaknya rewel, oh ini ASI-nya nggak cukup dari ibunya, dia perlu makanan tambahan, yang lebih gawatnya lagi ya, butuh support tambahan seperti itu ya. Padahal kan kita melihat keberhasilan ASI eksklusif itu kan tidak dari rewelan anak, tidak dari tangisan dari bayinya seperti itu ya. Karena kan ya bayi itu selain menangis apa sih kerjaannya, kan kayak gitu pertanyaannya ya biasanya ya. Jadi kita itu lihat apakah ASI itu cukup atau tidak, kan kita bisa ukur dengan objektif, dengan lihat berat badannya tiap bulan, apakah ada kenaikan atau tidak, terus BAB-nya, BAK-nya, buang air kecilnya, buang air besarnya, itu sepertinya sudah cukup. Dengan 3 ini kita melihat apakah cukup dengan ASI eksklusif saja 6 bulan atau memang perlu tambahan lain. Tapi kalau sejogjanya sih kalau 6 bulan itu yang benar-benar ASI eksklusif, tidak butuh tambahan minuman lain, tidak butuh apalagi tambahan makanan. Karena kita banyak ya lihat di sosmed kalau ada yang neneknya kasih pisang. Iya, banyak sekali ya dok ya. Kasih makanan apa yang lembut-lembut di 6 bulan pertama. Padahal itu lebih bahaya lagi loh akibatnya, komplikasinya itu bisa menyumbat dari saluran pencernaannya, bisa mengakibatkan anaknya dioperasi atau bahkan kematian dan aspirasi gitu ya. Aspirasi misalnya sumbatan dari jalan nafasnya seperti itu. Itu hal-hal yang seharusnya tidak diperlukan dan memang sudah cukup dengan ASI saja, ASI eksklusif, dan kita melihat keberhasilan ASI eksklusif itu dengan 3 parameter tadi sudah cukup. Kenaikan berat badannya, intinya pertumbuhan, perkembangannya, dan lihat BAB dan BAK-nya itu sudah cukup. Oke, berarti untuk menilai keberhasilan dari ASI itu bukan dari tangisannya ya dok. Betul. Ya, tapi ada grafik tersendiri ya dok ya, kalau misalnya untuk bayi ya dok. Apalagi kita tuh kan ada buku pink ya. Jadi dari ibunya hamil itu pasti sudah wajib diberikan buku pink. Nah di buku pink itu ada yang untuk ibunya, ada yang untuk anaknya. Jadi pas ibunya hamil ada grafik untuk ibunya, kenaikan berat badan ibunya, observasi dari penyakit-penyakit ibunya lah untuk observasi selama hamil, ANC-nya, dan untuk bagian anaknya juga ada tuh grafik berat badannya, tinggi badannya, imunisasinya, bahkan ada juga trik-trik pemberian ASI-nya, bagaimana cara pemberian ASI-nya, terus misalnya umur 3 bulan udah bisa ngapain, 6 bulan ngapain, itu udah ada lengkap di buku pink. Makanya kan ada posyandu ya, ada posyandu kalau memang nggak sempat ibu-ibu yang bekerja di pagi hari posyandu, saya rasa di klinik-klinik anak, di praktek bidan seperti itu yang tidak bukanya pagi, itu juga sudah ada untuk pemantauan grafik berat badan, itu sudah sangat lengkap. Jadi penting sekali buku pink itu diisi, dipelajari, dibaca seperti itu. Oke, berarti memang harus kontrol rutin posyandu ya pemirsa ya. Jadi memang nggak boleh disepelekan nih posyandu dok, karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya untuk bayinya, tapi untuk ibunya juga ternyata banyak sekali ya dok ya. Baik, nah kalau misalnya dari dokter Lala nih dok, tadi pembahasan kita terkait dengan belum optimalnya, masih 50% ternyata di Indonesia untuk pemberian ASI, dan juga ada beberapa hambatan ya dok yang membuat biasanya ibu pekerja nih yang menjadi hambatan karena mereka nggak bisa menyusui secara maksimal. Apa aja sih dok sebenarnya hambatannya? Mungkin boleh langsung dokter. Ya, terima kasih Syifa. Mungkin pengalaman dokter Elsa juga sebagai ibu menyusui yang bekerja. Yang pertama supaya lancar ya. Jadi kalau ibu bekerja itu kan terpaksa, artinya tidak bisa memberikan ASI secara langsung ke bayinya. Jadi ibu-ibu itu harus memerah ASI. Jadi yang perlu disiapkan sebenarnya adalah yang pertama itu tempat memerah yang nyaman dan aman. Saya rasa sejauh ini sepertinya belum semua tempat lokasi kerja kantor itu yang menyediakan. Di puskesmas sudah ada belum dokter Elsa? Udah ada sih dok, pojok ASI ya namanya ya. Sudah pojok ya. ASI. Pojok ASI. Mudah-mudahan itu juga nanti bisa di semua tempat ya disediakan. Kemudian selain tempat yang aman dan nyaman, karena
ibu itu harus menyimpan ASI perahnya, maka butuh lemari pendingin, butuh kulkas gitu. Kemudian yang jelas butuh waktu, ya, butuh waktu yang tidak diburu-buru gitu, supaya ibu itu bisa memerah dengan optimal. Ya, idealnya kan 2-3 jam sekali ibu itu harus memerah ASInya. Jadi dukungan, kemudian pemakluman mungkin ya dari rekan kerja maupun dari atasan itu sangat diperlukan. Jadi dan yang sering jadi bahan catatan juga dari beberapa orang aktivis perempuan yang saya kenal itu adalah olok-olokan dari rekan kerja yang laki-laki mungkin, karena mungkin maksudnya bercanda tapi itu tidak tepat gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu disebarluaskan, bahwa menyusui itu kan adalah kodrat wanita ya. Memang tubuhnya memang diciptakan untuk seperti itu. Jadi begitupun dengan proses menyusui yang mungkin di beberapa waktu harus diwakilkan dengan memerah ASI, itu jangan dijadikan bahan olok-olok gitu sih. Jadi ya dukungannya memang butuh dari semua pihak begitu. Bukan dari keluarga aja ternyata dok ya, Betul. ternyata dari rekan kerja juga butuh dukungan. Seperti tadi ada kasusnya pemirsa, banyak sekali yang mengolok-olok dari rekan kerja ya dok ya. Nah kalau dari ASI ini banyak sekali yang bilang juga dok, kalau misalnya sebelum melahirkan ada keluarnya ASI disebut dengan kolostrum ya dok ya. Nah sebenarnya perbedaan antara kolostrum dan ASI biasa itu apa dok? Apakah kandungan di kolostrum itu jauh lebih banyak kandungannya dan lebih baik lagi dan harus dikumpulkan sebenarnya yang belum melahirkan ini dok, ASI yang keluar sebelum melahirkan? Ya. Nah ini juga harus hati-hati ya, kadang-kadang informasi di medsos ini tidak lengkap diterima. Mungkin penyampaiannya yang kurang lengkap, atau yang menerima informasinya tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi tidak semua ibu, bahkan hanya sedikit sekali ibu-ibu hamil itu yang ASInya sudah keluar saat hamil. Jadi sering pertanyaannya muncul, saya kok sudah tinggal menghitung hari bersalin kok belum keluar, teman saya gitu kan, atau influencer siapa gitu di Instagram atau di TikTok dari 6 bulan sudah ngumpulin ASI. Nah hanya sedikit sekali sebenarnya yang ibu hamil yang ASInya sudah keluar sejak hamil. Nah kalau belum keluar bagaimana? Ya nggak apa-apa, memang idealnya ASI itu baru keluar setelah bayi dan plasenta lahir. Baru hormon prolaktin yang akan memproduksi ASI itu baru teraktivasi. Jadi kalau belum keluar ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Persiapkan saja diri sebaik-baiknya dengan banyak belajar, banyak baca dari sumber yang terpercaya gitu. Nah kolostrum itu adalah ASI yang keluar di 1-3 hari pertama setelah bayi lahir. Biasanya seperti itu. Kandungannya bagus sekali gitu kan. Karena hanya 3 hari ya jangan disia-siakan. Jumlahnya sedikit memang, karena ya itu menyesuaikan dengan kapasitas lambung bayi. Jadi lambung bayi baru lahir itu muatannya hanya 3-5 mili. Jadi kalau kolostrum yang keluar baru beberapa tetes ya memang segitu aja, butuh dan mampu menyesuaikan ya dok ya dengan lambung bayi yang ternyata masih kecil pemirsa pada umur 1-3 hari. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.